kayaknya di mana-mana ya. Kalau misalnya kita datang ke kantor pemerintahan, itu banyak banget entah banner atau spanduk gitu ya, Mas ya. Tulisannya itu selamat datang di zona integritas wilayah bebas korupsi kayak gitu ya. Sebenarnya apa sih ZIWBK atau ZIWBBM itu sendiri? Singkatnya gini Mbak Cindy, pembangunan zona integritas ZI itu Kira-kira apa sih yang mereka dapatkan gitu ketika KPP Pratama Sintang ini sendiri melakukan proses pembangunan ZIWBK? apa yang bisa dirasakan oleh stakeholder eksternal kaitannya dalam hal ini mungkin wajib pajak atau masyarakat secara umum. Singkatnya seperti ini Mbak. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Senang Tahu Pajak Sintang. Bersama saya Cindy Anissa yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak mungkin sendiri ya. Di sebelah saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, ada Mas Garbayu Trihandoyo. Hai Mas Bayu, Halo, apa Mbak kabar Cindy. Mas? Alhamdulillah kabarnya panas. Oh panas ya, Sintang lagi panas banget ya cuacanya. Mas boleh dong sebelum kita lanjut ngobrol perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dari nama, jabatan, status mungkin, atau kalau ada moto hidup mungkin Mas Bayu ya. Silahkan Mas. Oke, tak kenal tak sayang ya katanya ya. Gitu. Tapi jangan sayang lah, bahaya nanti. Kalau nama saya tadi Garbayu Trihandoyo sudah disampaikan oleh Mbak Cindy. Saya akan representatif seksi pengawasan kewilayahan, tepatnya di pengawasan 5. Baru bergabung di Sintang nih sebenarnya dari tahun 2024. Banget ya. Betul. Kalau status sudah menikah, mohon maaf ya. Anak saya 2, sedang lucu-lucunya nih. Anak saya yang pertama umur 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Gitu. Kalau moto hidup nggak punya ya, saya sebenarnya moto hidup ya. Tapi mungkin kalau boleh kasih saran, nonton aja Kung Fu Panda 1, 2, sampai 3. Itu sudah terrangkum moto hidup saya. Wah, itu kawan pajak. Silahkan nonton Kung Fu Panda 1, 2, 3. Oke Mas Bayu, sebelum kita lanjut aku ada pantun Mas. Cantik. Pergi ke pasar naik becak, Cakep. membuat hati riang dan senang. Halo kawan pajak, selamat menonton podcast Senentang. Oh, namanya Senentang. Iya, namanya podcast Senentang. Karena Sintang ini dulunya ya sejarahnya itu nama lainnya adalah Senentang. Oh. Oke, lanjut. Nah Mas, di episode kali ini Mas, temanya adalah mengenal lebih dekat tentang zona integritas WBK atau WBBM gitu. Nah, kenapa kita mengundang Mas Bayu sebagai narasumber kita pada sore hari ini? Karena kalau nggak salah nih ya Mas ya, dengar-dengar Mas Garbayu ini udah lumayan lama berkecimpung dalam pembangunan ZIWBK. Betul Mas Bayu? Berkecimpung dan kecemplung mungkin ya. Sebelum di Sintang, sebelum jadi AR, saya diamanahi tugas sebagai pemantau kepatuhan internal di Kanwil. Memang salah satu tugas fungsinya itu menjadi verifikator untuk unit-unit kerja di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam mengikuti tahap penilaian pembangunan ZIWBK. Sekaligus juga ya menjadi anggota tim pembangunan juga di Kanwil DJP Kalbar itu Mbak. Sebenarnya ya begitulah. Lumayan lah ya Mas ya, lumayan pengalamannya ya, juga sudah 4 tahun sampai ada di Kanwil menjadi pemantau kepatuhan internal gitu. Nah Mas, kalau kita lihat ya sekarang ini kayaknya di mana-mana ya, kebanyakan ya di instansi pemerintah itu kalau misalnya kita datang ke kantor pemerintahan itu banyak banget entah banner atau spanduk gitu ya Mas ya, tulisannya itu selamat datang di zona integritas wilayah bebas korupsi kayak gitu ya. Itu atau mohon dukungan Anda gitu ya. Iya betul. Mohon dukungan kantor ini gitu dalam proses pembangunan ZIWBK atau WBBM. Nah Mas, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih ZIWBK atau ZIWBBM itu sendiri? Oke, tadi kita baru nyebut
singkatannya ya, mungkin Ya, menyebut kepanjangannya apa. Definisinya. Tapi saya nggak akan menjawab sesuai aturan dan sebagainya. Ya. Singkatnya gini Mbak Cindy, pembangunan zona integritas ZI itu ialah prosesnya, proses yang diikuti atau diupayakan oleh pimpinan beserta jajaran itu untuk melakukan reformasi birokrasi di unit kerjanya. Nah, kalau untuk WBK, wilayah bebas dari korupsi, jangan lupa darinya ya, wilayah bebas dari korupsi. Kalau bebas korupsi bahaya dong gitu. Oh kan. iya, nanti salah arti ya. Ya, dan BBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, itu predikatnya. Nah, apa bedanya? WBK itu ketika unit itu telah berhasil membangun, mencapai standar nilai minimal 75 kalau untuk area pengungkit, dan ada standar komponen hasilnya itu survei dengan baik. Artinya 75 poin itu dengan baik. Kalau WBBM itu tahap selanjutnya. Jadi WBK dulu, baru ke WBBM. Telah membangun dengan sangat baik. Nilainya 85. Singkatnya gitu Mbak Cindy. Jadi ZI prosesnya, WBK adalah predikatnya. BBM itu predikatnya untuk unit. Artinya memang ada proses di situ ya Mas ya. Betul untuk sekali. setiap instansi itu bisa mendapatkan predikat itu tadi ya Mas ya. Oke. Nah, kenapa sih setiap instansi pemerintah itu harus ikut dalam pembangunan ZIWBK atau WBBM? Oke, kalau pertanyaannya kenapa berat ini kayak ngerjain tesis nih kayaknya. Atau mungkin saya cerita aja ya. Boleh. Singkatnya seperti ini. Kalau yang saya geluti dan yang saya pelajari dari pengalaman sebelumnya, pembangunan ZIWBK WBBM ini merupakan salah satu miniatur proses reformasi birokrasi. Singkatnya, ini adalah instrumen atau tools atau suatu program untuk mengukur setiap instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Ini kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak instansi pemerintah dan banyak karakter atau klasifikasi proses bisnisnya nih. Ada yang pelayanan dan ada yang penegak hukum dan sebagainya. Jadi ZI ini tools untuk mengukur dengan indikator-indikator yang ada sejauh mana sih setiap instansi itu telah melakukan pembangunan zona integritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi nih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dulu itu sebelum adanya pembangunan ini, kita kan sempat mengalami namanya reformasi pemerintahan ya. Mbak Sini kelahiran tahun berapa nih? 99. Waduh, Mbak Sini belum lahir ini berarti. Jadi di 98 itu ada perubahan kepemimpinan lah ya, perubahan era dari Orde Baru ke era reformasi, melahirkan paket Undang-Undang Keuangan Negara, Mbak. Jadi sebelum adanya reformasi itu dulu kita masih pakai aturannya Belanda, Mbak. Bayangkan, termasuk sebagian besar aturan perpajakan, termasuk PBB. Nah, dengan dinamisasinya dunia, kita kan nggak mau ketinggalan ya di pergaulan internasional. Dunia sudah dinamis, sudah menerapkan good governance. Nah, kita itu mau nggak mau harus ngikutin nih, ya kan, supaya nggak ketinggalan lah sama dunia luar dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ZI ini salah satu bagian dari Grand Design reformasi birokrasi selama 20 tahun. Jadi 2004 itu dimulai reformasi birokrasi. Nah, ZI ini dimulai di tahun 2014 dan rencananya sampai 2024 ini. Jadi gitu, Mbak. Jadi pada intinya memang pemerintah tuh juga harus punya indikator lah ya, bisa dibilang seperti itu ya, indikator yang pasti gitu setiap instansi. Yang seragam. Yang gitu seragam. Kan? Oke, selanjutnya kalau di Sintang sendiri Mas, maksudnya KPP Pratama Sintang sendiri ya, itu sudah sejauh mana sih gitu dalam proses pembangunan ZIWBK atau WBBM sendiri? Ini menarik ya, meskipun saya sekarang menjadi akun representatif, petugas sebelumnya memantau internal, sekarang mengawasi eksternal, mengawasi wajib pajak. Saya masih dilibatkan di pembangunan ZI KPP Pratama Sintang. Sambil perkenalan ya, saya anggota subtim manajemen perubahan. Kan ada 6 subtim itu ya. Kalau di Sintang sendiri,
Sintang itu mulai mencanangkan ZI. Jadi ZI itu ada 3 tahapan, Mbak, secara garis besarnya. Pertama itu pencanangan. Pencanangan itu seperti karena ini namanya pembangunan, jadi kayak peletakan batu pertamanya lah. Nah, pencanangan oleh kepala kantor saat itu di tahun 2018, tepatnya tanggal 28 Februari. Cukup lama ya. Betul, dihadiri oleh seluruh Forkopimda dan stakeholders, kemudian melakukan pembangunan. Nah, untuk tahun 2024 ini kita sedang mengikuti penilaian. Sudah lolos sampai tahap verifikasi Kanwil, sampai ke tahap unit eselon 1 atau Direktorat Kisda sebagai penilainya, dan sekarang sedang di tahap penilaian tingkat nasional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, gitu, Mbak. Tinggal 1-2 tahap lagi untuk ke penilaian akhir, gitu. Saya sambil minum boleh, Mbak Sidi ya? Boleh, silakan Mas. Masih panas nih Sintang nih. Kebetulan kita juga ada di warung kopi lah ya. Apa sih namanya? Kafe Ya, ada di kafe. Salah satu kafe di Sintang, di Segaris, kalau kawan bajak bisa lihat. Nah, ini kita sambil mungkin mempromosikan UMKM UMKM di Sintang itu sendiri. UMKM kan salah satu pembentuk perekonomian negara. Betul sekali. Menyenja bersama nih kita menjelang sore. Nah, Mas Bayu, tadi kan kalau nggak salah ada sempat menyinggung Mas Bayu itu menjadi salah satu anggota dari Subtim Manajemen Perubahan. Iya. Kalau boleh dijelasin, manajemen perubahan itu dalam proses pembangunan ZIWBK itu gimana? Perannya seperti apa? Oke. Mungkin sambil saya jelasin 6 area yang lainnya. Jadi manajemen perubahan itu singkatnya kurang lebih seperti IO-nya lah ya, atau pengorganisnya. Jadi di manajemen perubahan itu fokusnya adalah satu, membentuk tim, karena namanya pembangunan ini harus ada pembentukan tim kerjanya. Kemudian rencana kerja dan target prioritas yang akan dicapai nih, kan setiap unit kan kadang-kadang beda-beda ya. Unit ini sudah sampai mana, ini sudah fokus ke pelayanannya, unit ini fokus ke inovasinya, perubahan dan sebagainya. Kemudian subtim manajemen perubahan ini memang yang utama harus melaksanakan sosialisasi pembangunannya, dan yang paling penting itu merubah mindset dan kultur set. Itu yang paling penting sebelum melakukan pembangunan. Jadi termasuk kegiatan ini nih, kita share ini termasuk bagian dari sosialisasi juga nih kepada masyarakat bahwa kami ini sedang melakukan pembangunan zona integritas loh, untuk mewujudkan wilayah wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, selain subtim manajemen perubahan itu ada subtim lainnya, Mbak. Ada penataan tata laksana, itu terkait dengan proses bisnis atau prosedur. Kemudian ada penataan sistem manajemen SDM aparatur, tentang pengelolaan SDM di kitanya. Bagaimanapun juga suatu instansi kan tergantung bagaimana bagaimana orang-orangnya ya, atau manusianya di situ. Di situ kita mengatur bahwa rekrutmen Kementerian Keuangan atau DCP itu harus murni, bersih dan sebagainya, termasuk pola mutasi internalnya, pola pengembangan kompetensi dan sebagainya untuk tujuan pelayanan itu. Kemudian ada penguatan akuntabilitas. Ini fokus kepada kinerja organisasi, bagaimana setiap pemimpin itu selalu terlibat dalam mencapai kinerja organisasinya, termasuk menjelaskan nih akan accountability ya, mempertanggungjawabkan kepada stakeholders, baik stakeholders di dalam maupun di luar. Kemudian yang kelima ada penguatan pengawasan. Ini bagian komponen pengungkit yang salah satu yang paling penting karena di sini paling banyak poinnya. Di situ ada tentang pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risikonya, tentang whistleblowing system dan benturan kepentingan. Jadi fokus pencegahan korupsinya ada di subtim penguatan pengawasan ini. Yang terakhir ada subtim atau area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada standar pelayanan di situ, ada budaya pelayanan primanya di situ, dan ada sejauh mana suatu unit itu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Ini kan era digital ya, Mbak Sini ya. Udah ketinggalan lah kalau kita nggak segera melakukan atau tidak responsif terhadap perkembangan zaman untuk mengimplementasikan suatu inovasi dalam rangka pelayanan dan pencegahan korupsi. Artinya dalam pembangunan ZIWBK atau BWBM itu sendiri
ada inovasi juga ya, inovasi yang bisa instansi pemerintah itu berikan kepada stakeholdernya seperti itu ya. Tapi nggak berhenti di situ Mbak Sidi, itu kan dari komponen pengungkitnya ya, yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan pembangunan di komponen pengungkit itu, istilahnya kalau pengungkit kan itu harusnya di up ya, di leveling up gitu kan. Nanti ada komponen hasil untuk memverifikasi benar nggak sih unit ini telah melakukan pembangunan, telah mengakselerasi reformasi birokrasi. Nah, di komponen hasil ini ada kita melaksanakan survei kepada masyarakat tentang survei persepsi korupsi dan survei tentang persepsi pelayanannya. Dan juga yang nggak kalah penting, kinerja organisasi kita juga diukur. Beneran nggak sih ZI ini setelah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berpengaruh atau berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Gitu. Nah, Mas, masih terkait dengan tadi stakeholder ya. Artinya kan dalam proses pembangunan ZIWBK atau WBBM ini sendiri pasti dong ada dampaknya atau mungkin stakeholder rasakan atau dapatkan gitu. Kira-kira apa sih yang mereka dapatkan gitu ketika KPP Pratama Sintang ini sendiri melakukan proses pembangunan ZIWBK? Stakeholders kita mungkin kebagi secara umum menjadi dua ya, stakeholder internal dan eksternal. Kalau yang internal fokus kepada ZIWBK ini bisa menjadi tools untuk menyempurnakan organisasi. Contohnya kita jadi dibiasakan atau kita jadi disadarkan atau kita jadi manajemennya kita itu menjadi lebih aware. Istilahnya gini ya, jadi itu tools untuk kita bisa melihat kondisi organisasi kita seperti apa sih gitu loh, terutama dalam melakukan pengembangan kompetensi gitu kan. Kita kan harus juga tidak lupa dalam pengembangan sumber daya manusia ya. Namanya organisasi, pelaku utamanya adalah SDM-nya itu sendiri. Nah, dengan adanya CT kita jadi diingatkan bahwa kita sebenarnya sudah mengembangkan kompetensi pegawai kita belum sih, itu secara internal ya, pola mutasi internalnya dan sebagainya. Kemudian juga kita lebih aware terhadap budaya berintegritas. Karena itu yang sangat penting ya, identitas kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan adalah SDM berintegritas. Nah, kalau apa yang bisa dirasakan oleh stakeholder eksternal kaitannya dalam hal ini mungkin wajib pajak atau masyarakat secara umum. Singkatnya seperti ini Mbak. Tadi ini kaitannya sama tujuan juga nih, tujuan Z ini. Nah, mungkin yang kadang-kadang orang tidak notice atau tidak terlalu memperhatikan baik di aturan dan sebagainya, Z ini dilaksanakan dengan dasar aturan Permen RB nomor 90 tahun 2021 Mbak. Punya dua tujuan utama sebenarnya. Tujuan yang pertama itu adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Artinya di dalam itu sudah harus dipastikan bahwa tidak ada korupsi, tidak ada pungutan liar, tidak ada gratifikasi yang diterima, tidak ada suap menyuap, tidak ada kolusi nepotisme dan sebagainya. Dan segala kinerja kita harus disampaikan kepada masyarakat, baik itu kinerja, baik itu standar layanan, prosedur layanan dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kita kan sebenarnya walaupun aparatur juga masyarakat ya, yang menerima layanan dari instansi pemerintah, tidak hanya dari DJP atau dari KPP Pratama itu sendiri. Sederhananya mungkin seperti ini nih. Kalau ini sudah dilaksanakan di era setelah reformasi dibanding sebelum, mungkin yang sekarang paling lekat dirasakan oleh masyarakat itu adalah seharusnya zaman sekarang sudah tidak ada pungutan liar. Betul. Tidak ada biaya-biaya yang memang tidak diperlukan, kecuali untuk pelayanan masyarakat yang memang harus ada biayanya, gitu kan. Nah, pelayanan lebih mudah, lebih cepat, misalnya. Kita juga punya, dari inovasi tadi, kita juga punya beberapa inovasi. Pelayanan lebih mudah, lebih cepat, terus eranya digital, berarti kita sudah semestinya ikut dalam arus positif. Bahwa apakah sekarang pelayanan harus selalu datang ke kantor, kan tidak, gitu kan itu kaitannya sama cost atau biaya yang
akan dikeluarkan oleh wajib pajak, oleh masyarakat ketika pelayannya itu harus datang ke kantor lah, harus mencetak dan sebagainya. Kalau sekarang bisa lewat HP dan sebagainya, Online kenapa gitu enggak ya? Tujuannya di situ, memang dengan proses yang tidak singkat tadi itu ada pencanangan, pembangunan dari 6 area perubahan di komponen konkret dari aspek pembangunan dan reformnya, kemudian disurveikan kepada masyarakat, persepsinya seperti apa nih terhadap pencegahan korupsi dan pelayanan yang prima itu tadi. Gitu, Mbak. Oke, nah itu kawan pajak ya. Artinya dalam pembangunan ZIWBK ini atau WBPM itu memang sangat penting ya. Dan juga kita sebagai instansi pemerintah juga berharap stakeholders atau masyarakat bisa merasakan dampak positifnya secara langsung seperti itu ya, Mas ya. Dan harus dukung juga nih, Mbak. Oh iya, harus dukung juga. Contohnya, jangan pernah memberikan sesuatu pada kami sebagai aparatur. Karena segala bentuk uang atau barang itu bisa dianggap sebagai gratifikasi. Nah, gratifikasi itu adalah pintu awal dari korupsi. Kemudian melaporkanlah kalau di tempat kami atau di setiap instansi pemerintah itu ada semacam pungutan liar atau ada isyarat untuk menerima atau meminta imbalan dan sebagainya, itu harus laporkan kepada saluran-saluran pengaduan kami. Itu ya. Nah, ngomongin tentang saluran pengaduan, Mas, mungkin bisa dijelaskan kita punya saluran apa aja sih untuk masyarakat bisa memberikan saran atau pengaduan misalnya gitu, Mas? Iya, pengaduan ini ada di Subtim Peningkatan Pelayanan Publik dan Subtim Penguatan Pengawasan ya. Ada WBS yang itu pengaduan di internal. Kita juga bisa melaporkan sesama dalam hal ditemukan bukti dan atau indikasi yang telah diperkuat dengan bukti bahwa terjadi pelanggaran. Kalau di internal ada WBS DJP sama ada WISE Kemenq yang diimplementasikan oleh teman-teman di Itjen. Kalau dari masyarakat eksternal ada Kering Pajak pasti, Mbak. Itu bisa melakukan pengaduan di situ. Terus di website pengaduan pajak ada, emailnya pun ada, pengaduanpajak.go.id. Nah, kalau kami kebetulan juga punya inovasi nih, tapi lebih kepada inovasi ini mewadahi berbagai saluran itu dijadikan satu landing page atau satu source utama namanya Sapumas, saluran pengaduan masyarakat. Ketika kita masuk ke Sapumas itu, kita bisa lihat nih laman-laman atau link untuk mau menyampaikan pengaduan lewat yang mana nih, entah itu Kering Pajak dan termasuk tata caranya dan sebagainya. Itu untuk memudahkan, kembali lagi untuk memudahkan wajib pajak tahu dan menjamin bahwa segala layanan kami benar-benar tidak dipungut biaya dan tidak memberikan toleransi pada korupsi. Oke, Mas Bayu, kita kan tadi udah membahas cukup panjang dan lebar ya. Mungkin Mas Bayu bisa terakhir nih, Mas Bayu mungkin bisa kasih pesan mungkin buat kawan pajak kita. Terakhir berarti nggak ada episode selanjutnya ya? Ada. Terakhir untuk sesi kali ini ya? Terakhir untuk sesi kali ini. Untuk mungkin tadi baru kulit lah ya yang kita share gitu kan. Kita juga belum cerita tentang inovasi yang dimiliki oleh KPP Pratama Sintang untuk dalam rangka pembangunan ini. Mungkin saya pesan share pesan ke teman-teman yang sedang membangun ini stakeholder sesama instansi pemerintah, tetap semangat dalam melakukan pembangunan zona integritas. Percayalah bahwa pembangunan zona integritas bukan sekedar mengumpulkan dokumen atau bukan sekedar ritual formalitas semata, dan predikat itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Nah, untuk kawan pajak atau masyarakat, pembangunan zona integritas ini terinspirasi dari konsep Island of Integrity. Jadi diharapkan kepada seluruh kawan pajak dan masyarakat, tolong jangan beri ruang terhadap korupsi, jangan pernah memberikan sesuatu imbalan apapun. Karena apa? Dengan konsep Island of Integrity ini, setiap unit mestinya harus berubah, dan ketika seluruh unit sudah mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, unit-unit yang masih menggunakan budaya lama itu akan menjadi
terasingkan. Jadi mau tidak mau dia akan ikut arus atau virus positif ini. Jadi se-Indonesia bisa benar-benar secara utuh mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah yang bersih dengan orientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oke, Gitu, Mbak. siap. Nah, itu tadi kawan pajak pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Garbayu. Semoga kawan pajak bisa mendapatkan sekali lagi mendapatkan dampak positif ya dari proses pembangunan ZI, WBK atau WBBM itu sendiri. Nah, oke Mas Bayu, mungkin cukup di sini kali ya. Oke. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke. Jangan kapok ya Mas Dengan ya. senang hati. Jangan. Mungkin nanti kita bisa sambung di episode yang akan Oke, datang. terima kasih kopinya juga. Iya. Saya boleh sambil minum ya, Mbak? Boleh, Bagus silakan. banget nih. Oke kawan pajak, buat kawan pajak yang ingin tanya-tanya lagi mengenai perpajakan atau mungkin masih seputar ZIWBK atau WBPM, silahkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube kita. Dan juga tentunya kita ada banyak media sosial yang lain. Ada Instagram di @pajaksintang, ada Twitter juga, ada Facebook juga Mas. Jadi kita punya media banyak ya untuk kawan pajak semua. Yang komen bisa dapat hadiah ya katanya ya, Mbak Cindy ya? Bisa. Oh, Nah, jadi oke. silakan Ayo, kawan pajak. komen-komen di bawah. Silakan Follow, kawan pajak yang likes. ingin memberikan pertanyaan, mungkin untuk sesi episode selanjutnya, kawan pajak silahkan komen ya di bawah. Kita siapkan deh nanti Topik apa ya? Topik apa yang mungkin lagi hangat atau ingin kawan pajak ketahui gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Bayu. Sama Mbak Cindy. Terima kasih kawan pajak yang sudah nonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.